Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Grace Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 6 Agustus 2024. Di perdagangan kemarin, Bitcoin dan kawan-kawan mengalami crash yang lumayan signifikan, altcoin tertekan belasan persen. Dan ya, beberapa market saham seperti di Jepang, Hong Kong, Taiwan, kemudian Amerika Serikat juga mengalami crash di perdagangan kemarin. Jadi kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Sedikit review aja, kemarin beberapa rilis data lumayan bagus. Ada services PMI dari China mengalami tren pemulihan atau peningkatan, kemudian juga PMI dari Uni Eropa, kemudian Inggris dan Amerika Serikat ini sama-sama mengalami tren pemulihan. Berarti dari data ini kita bisa melihat bahwa ada peningkatan teman-teman dari sudut pandang industri. Tapi ini masih bisa dibilang merupakan peningkatan yang belum terlalu tinggi ya, karena posisinya saat ini perekonomian masih dalam kondisi yang tertekan. Dan untuk perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data seperti data ekspor dan juga import dari Amerika Serikat. Kemudian juga ada short term energy outlook untuk Amerika Serikat. Ya sedikit kita lihat dari kondisi dari pasar, sebenarnya ada beberapa sentimen yang mempengaruhi kenapa Bitcoin mengalami tren penurunan. Ini aku ambil dari Telenews ya. Jadi menurut Telenews ada beberapa sentimen. Yang pertama adalah rising unemployment rate dari Amerika Serikat atau peningkatan jumlah pengangguran. Ya, ini berpotensi mendekatkan Amerika Serikat kepada jurang resesi. Kemudian ada Japanese yen and market movement. Ini berita terkait dengan kemarin Bank Sentral Jepang itu memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Kalau teman-teman perhatikan, Bank Sentral Jepang ini sudah mempertahankan suku bunganya sangat lama di 0%. Kenapa? Karena perekonomian di Jepang itu mengalami stagnan. Ya, tingkat pertumbuhan penduduknya menurun, jumlah orang tua atau lansia di Jepang itu jauh lebih banyak daripada jumlah bayi. Ini menyebabkan produktivitas Jepang itu sebenarnya mengalami tren penurunan. Pemerintah mereka mencoba untuk mempertahankan suku bunganya di 0% supaya tetap bisa mendorong orang-orang untuk spending, ya pinjam duit di bank untuk bingkit usaha dan lain sebagainya. Namun hal tersebut hanya membuat harga yen mengalami penurunan dalam waktu yang cukup lama. Kalau kalian perhatikan dari chart ini, yen sudah mengalami penurunan itu sangat lama sejak 2012. 2013 dia drop lebih parah bahkan, dan sampai saat ini yen berada di level-level terendahnya. Dan baru dalam 1 bulan terakhir sejak 22 Juli 2024 yen ini mengalami kenaikan jangka pendek, teman-teman. Kenapa? Karena Jepang waktu itu sempat melakukan penaikan suku bunga pada bulan Maret 2024 tanggal 19 sebanyak 0,1% ya, dan kemarin baru di bulan Juli tanggal 31 Jepang, Bank Sentral Jepang juga menaikkan suku bunganya ke tingkat 0,25%. Jadi suku bunga di Jepang saat ini dalam range yang sangat-sangat rendah. Jadi Jepang itu nggak ikutan inflasi, tapi dia malah deflasi, di mana harga-harga barang bukannya malah naik, malah terus mengalami penurunan disebabkan karena daya beli di sana yang sangat rendah, teman-teman. Jadi ya peningkatan suku bunga ini tentu saja berdampak pada kenaikan harga yen. Yen menguat dan mungkin mempressure US dollar. Apalagi kalau kita lihat dari faktanya, Jepang itu adalah pemilik US Treasury atau obligasi pemerintah Amerika Serikat terbesar, ya, negara dengan kepemilikan US Treasury terbesar masih di atas dari China dan juga United Kingdom. Jadi besar banget nih pengaruh dari perekonomian Jepang. Ya, negara Jepang ini punya pengaruh besar terhadap kondisi dan juga impact terhadap market saat ini yang mengalami crash. Kemarin market Asia, Nikkei dari Jepang, Hong Kong, Taiwan itu semuanya crash. Di pagi hari market Bitcoin juga kena impact, teman-teman. Ada ada kepanikan pasar yang terjadi karena hal tersebut.
gitu. Jadi ya kemarin mayoritas beritanya dipengaruhi sama kondisi dari yen yang meningkat dan juga kondisi dari pasar saham di kawasan Asia yang juga mengalami crash lumayan parah. Kemudian ada berita juga terkait dengan Mt. Gox dan juga Genesis yang saat ini melakukan distribusi Bitcoin mereka. Ini juga turut menjadi sentimen yang mempengaruhi pergerakan Bitcoin mengalami penurunan. Kita tahu Mt. Gox sudah menyelesaikan distribusi aset mereka sekitar mendekati 50% ya per bulan Juli kemarin datanya. Jadi masih ada beberapa jumlah aset lagi yang akan mereka terus distribusikan. Dikabarkan sih minggu depan sampai 2 minggu lagi itu akan ada distribusi dari Mt. Gox lanjutan. Jadi distribusinya ini nggak bisa dilakukan sehari, tapi ya pelan-pelan teman-teman. Distribusi secara bertahap ke beberapa exchange seperti Kraken, kemudian juga ada apa sih itu ya ada Kraken, ada Bitstamp dan lain sebagainya. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut beberapa pembahasan yang lain, aku mau forward dulu satu campaign datangnya dari Get.io. Jadi Get.io lagi ngadain campaign yang namanya adalah tugas startup. Teman-teman bisa ikutin campaign ini karena campaign ini sangat-sangat baru. Berpeluang teman-teman untuk mendapatkan beberapa reward hadiah ya. Di sini ada beberapa token yang saat ini sedang membuat tes buat kalian yang mau klaim airdropnya secara cuma-cuma. Di sini ada token Mirx X airdrop, ada Catweave, kemudian juga ada token-token yang lain, Scope dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang pengen join, teman-teman wajib dulu punya akun dari Get.io. Ya, silakan untuk registrasi atau daftar, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Kemudian teman-teman sudah bisa mengikuti campaign ini, karena campaign ini akan berlangsung sebentar lagi teman-teman, kurang dari 1 jam lagi akan ada campaign dari Get.io ini yang mana hadiahnya itu bervariasi ya. Ada hadiah berupa token Catweave, ada juga berupa USDT, ada juga berupa Scope, tergantung yang mana challenge yang kalian coba untuk selesaikan. Jadi tutorialnya sudah ada di sini. Caranya adalah pertama teman-teman harus klaim startup dari Catweave. Cara untuk klaimnya teman-teman wajib punya akun Get.io. Kemudian teman-teman punya aset minimal $10 di Get.io ya. Jadi deposit aja $10. Kemudian teman-teman sudah bisa klaim airdropnya secara gratis. Untuk klaimnya masuk ke menu yang ini, pilih yang startup. Kemudian nanti akan masuk di halaman di mana teman-teman bisa klaim hadiah tokennya secara gratis. Di sini ada beberapa token yang bisa kalian klaim. Aku sudah klaim untuk Catweave ini. Ya, subscribernya lumayan banyak juga. Jadi kesempatan banget. Terus teman-teman masuk ke menu tugas startup yang ini. Nah, di sini pilih yang Catweave ya. Yang ini. Kemudian kalau teman-teman sudah klaim airdropnya, teman-teman tinggal follow akun Twitter atau X-nya. Silahkan di-follow, diklik. Diklik aja di sini, nanti akan langsung diarahkan ke Twitter kalian. Kemudian juga bisa follow untuk akun Catweave di X ya, atau di Twitter. Kemudian juga bisa follow untuk Get.io startup di X. Teman-teman juga bisa claim. Dan juga selesaikan misi-misi yang lain supaya teman-teman bisa memperoleh hadiah lebih besar lagi. Jadi event ini sangat-sangat terbatas, spesial bagi teman-teman yang sudah punya Get.io dan juga suka garap airdrop. Untuk link informasi ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan lanjut pembahasannya dari beberapa sentimen yang menyebabkan market crash di perdagangan kemarin. Kemudian juga ada stock market turmoil. Ini terkait dengan kondisi dari market, especially dari Jepang yang kemarin memang mengalami crash lumayan signifikan. Kemudian Amerika Serikat juga di pembukaan market ya, pasar saham Amerika Serikat juga mengalami penurunan. Menarik ya, padahal The Fed pengen pangkas suku bunga, tapi justru market sahamnya ini udah mulai pada rontok semua. Jadi ya ini adalah kondisi kepanikan yang terjadi pada stock market yang mempengaruhi akhirnya pasar dari Bitcoin. Itu kemudian dari pembahasan yang lain itu ada dari Fed maintains current interest rate. Ini terkait dengan keputusan terakhir dari The Fed di tanggal 1 Agustus kemarin yang justru malah mempertahankan suku bunganya di poin tertinggi yaitu di 5,5%. Dan The Fed nggak mau mengambil inisiatif untuk pangkas suku bunga lebih awal mengingat dari data yang akhirnya rilis yaitu data pengangguran, justru malah penganggurannya menaik
signifikan. Ini bikin market takut dengan adanya resesi, menyebabkan kepanikan, teman-teman. Kemudian kondisi dari miners saat ini juga lagi dalam posisi yang sulit ya. Cadangan penambang anjlok di tengah kesulitan all time high. Kalau kita lihat dari berita saat ini memang miners itu mengalami kesulitan dalam hal tutup operasional karena cadangan mereka ini makin lama makin sedikit. Ya karena kan mereka harus bayar listrik, bayar biaya maintenance, tapi harga Bitcoin bukannya malah naik, malah makin turun. Ini akan bikin situasi semakin sulit lagi untuk para miners, teman-teman. Mungkin akan berpeluang miners untuk jual rugi aset-aset mereka. Tapi untuk saat ini sih belum ada berita yang besar ya penjualan dari miners. Kemudian faktor yang lain itu adalah Kamala Harris odds atau peluang Kamala Harris untuk maju ke Pilpres. Kalau kita lihat dari statistik menunjukkan terjadi peningkatan. Ya, Kamala Harris punya peluang sampai 44% untuk memenangkan pemilu Amerika Serikat. Ya, memang masih di bawah dari Donald Trump, tapi angka ini sudah naik lumayan signifikan. Sebelumnya Kamala Harris ini cuma diperkirakan di poin 37%. Tapi sekarang statistiknya meningkat. Ya, ini berarti ada sesuatu yang terjadi pada perpolitikan Amerika Serikat dan Kamala Harris dianggap sebagai tokoh yang menentang kripto. Kalau dia menentang kripto, maka kalau dia sampai naik, market kripto mungkin akan mendapatkan regulasi yang sangat ketat, akan sulit berkembang sehingga ini direspon negatif oleh pasar. Belum lagi kondisi dari geopolitik ya, di mana Iran disupport sama Rusia akan berperang melawan Israel ya yang disupport oleh Amerika Serikat. Jadi perang Timur Tengah masih belum selesai. Ini juga akan mempengaruhi harga-harga komoditas seperti mungkin minyak atau mungkin juga yang lainnya. Sehingga ini bisa bikin ya perekonomian makin lama makin sulit. Jadi akumulasi dari semua berita-berita tersebut itu memberikan impact terhadap ketakutan pada market. Jadi market saat ini dalam kondisi fear, tidak hanya di market kripto namun juga market saham. Kalian bisa cek saham apapun, mayoritas ya rata-rata pasti rontok harganya di perdagangan kemarin. Lalu apa nih yang naik kalau semua market saham ataupun kripto malah turun? Gold. Gold akan selalu jadi pilihan ketika krisis datang, teman-teman. Jadi emas dari dulu sampai sekarang masih tetap konsisten ya. Ketika indikasi-indikasi krisis sudah semakin dekat, gold justru malah semakin menguat karena banyak orang yang mencari safe haven, mencari tempat menyimpan dana yang sangat-sangat aman dan yang sudah terbukti sejak puluhan tahun lalu ya masih gold. Jadi ya gold kemarin nggak seberapa mengalami tren kenaikan ataupun penurunan, namun harganya masih tetap stabil di poin-poin sekarang. Lalu bagaimana nih kondisi dari beberapa hedge fund? Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, di perdagangan kemarin ada akumulasi sekitar 20 miliar US dollar ya, atau net inflow sekitar 42 juta US dollar dari BlackRock. Ya, BlackRock kemarin ada akumulasi, kemudian Grayscale, Fidelity, ARK Invest, Bitwise sama-sama melakukan penjualan atau sell off. Jadi ya kepanikan terjadi di beberapa hedge fund sehingga menyebabkan tekanan jual terjadi pada Bitcoin. Kemudian juga ada berita terkait dengan si Justin Sun. Dikabarkan Justin Sun kena liquid. Kayaknya dia trading deh teman-teman. Ini founder dari Tron ya. Founder dari Tron dikabarkan itu melakukan pembelian terakhir di kisaran sini teman-teman. Tapi akhirnya market karena crash ya, dia menyebabkan dia kena liquid. Ini masih berupa apa sih namanya, rumor sih. Dan Justin Sun sendiri menjawab ya, the rumor about position being liquidity are false. Jadi katanya tidak benar rumor tersebut. Ya mungkin benar, mungkin juga tidak. Karena ibaratnya orang kalau kena liquid ya malu juga sih kalau ketahuan banyak orang. Jadi ya mungkin benar, mungkin juga tidak. Tapi apapun itu, kalau itu benar ya, tokoh yang sudah terkenal aja, yang punya dana banyak aja, yang punya kesempatan untuk research dari banyak data aja bisa kena liquid. Apalagi kita, para retail yang mungkin punya data terbatas.
Kemudian berita datang dari largest long position liquidation and open interest decrease. Kalau kita lihat memang kemarin itu banyak sekali yang kena liquid dari exchange, hampir semua exchange ya mengalami likuidasi yang lumayan signifikan. Ini adalah impact daripada kondisi market yang tiba-tiba crash di perdagangan kemarin. Aku juga nggak expect kalau Bitcoin bakalan turun sampai ke 48.000. Ya kemarin sempat menuju 48.000 ya Bitcoin, dan penurunan tersebut menurut saya sangat-sangat signifikan sih. Terjadi flash dump yang sangat-sangat cepat. Terus juga dari berita yang lain datang dari Jump Trading. Jump Trading ini adalah salah satu validator dari Bitcoin. Bukan. Salah satu validator dari Ethereum. Dia juga terkenal sebagai salah satu smart money yang ada di market. Nah, kemarin dia melakukan unstake atau orang staking, terus stakingnya itu dicabut atau di withdraw, dan aset tersebut langsung dilikuidasi. Setelah memasuki bursa atau dilikuidasi, dijual. Teman-teman, berarti ini ada satu whales yang memang sudah melakukan penjualan aset mereka dan mungkin menyimpannya ke suatu tempat. Dan narasi ini terlihat di sebuah statistik yang ada di wallet tracker. Kita bisa melihat adanya jumlah transaksi WST Ethereum ya yang terjadi secara konsisten dalam beberapa waktu. Jadi penjualannya ini dilakukan sekitar 2 kali di perdagangan kemarin, namun dengan nominal yang cukup banyak. Jadi ini juga bikin tambahan sentimen negatif untuk pasar. Namun kalau kita lihat dari data ataupun berita dari Watcher Guru, teman-teman, ada BlackRock, Fidelity, Grayscale, MicroStrategy dikabarkan belum menjual Bitcoin mereka sekalipun pasar sedang ambruk. Jadi data ini dilihat dari reserve yang dimiliki oleh beberapa perusahaan tersebut. Ya, secara reserve memang mereka masih cenderung untuk menahan Bitcoin mereka dari arus keluar. Artinya bukan berarti tidak ada arus keluar sama sekali, namun ada jumlah arus keluar tapi tidak signifikan atau tidak terlalu besar. Itu. Saking crashnya market kemarin, ada beberapa perusahaan trading platform yang dikabarkan kena down dari sudut pandang servernya. Ada Charles Schwab, terus juga ada Ameritrade, ada Vanguard, ada E-Trade, ada Fidelity, dan juga tambahan ada Robinhood. Di perdagangan kemarin sempat shutdown. Ya, jaringannya nggak bisa bergerak. Lalu, gimana nih impactnya terhadap kondisi dari pasar Bitcoin? Teman-teman, di perdagangan kemarin Bitcoin closing time frame weekly-nya negatif ya. Bitcoin closing hanya di kisaran level 58.000. Tekanan jual kemarin signifikan, bikin market panik bahkan sampai ke 48 ribuan, membuat market crash. MACD aku masih wanti-wanti, masih histobar merah. Jadi masih ada peluang untuk terjadi koreksi lanjutan ya, jangan terlalu ambisius, FOMO, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari data yang lain seperti di time frame daily, pergerakan tekanan jual pada Bitcoin ini ditunjang dengan hilangnya volume smart money yang memang menunjukkan bahwa Bitcoin ini memang saat ini dalam posisi yang belum terlalu dihiraukan oleh smart money. Banyak smart money yang memilih untuk wait and see dalam posisi saat ini. Kemudian BTC dominant sayang sekali mengalami kenaikan ya, ada beberapa altcoin yang kena crash parah seperti Matic, kemudian ada Litecoin, lalu ada IVO, ada Ton Telegram nyungsep, terus juga ada Manta, ada Uniswap, WLD ya, banyak yang kena nyungsep kemarin. Celestia pelan-pelan udah sedikit hijau 3%, Ondo Finance juga sedikit hijau 5%. Dan juga beberapa aset lain mungkin masih dalam tekanan jual. S&P 500 crash 3%. Ini bukan suatu berita yang bagus ya teman-teman. Crash tersebut mungkin bisa menjadi salah satu indikasi negatif juga. Warren Buffett juga beritanya melikuidasi aset berupa Apple ya, saham Apple yang dia punya. Itu juga bisa menjadi salah satu indikasi teman-teman. Ada sesuatu yang investor besar tahu, tapi kita retail masih belum dikasih tahu. Jadi kita masih membuka terhadap banyak sekali opsi ataupun peluang yang bisa terjadi pada pasar. Jadi ibaratnya kondisi sekarang ini kondisi di mana kita itu harus lebih berhati-hati dalam hal mengambil keputusan.
Ya, sedikit aja kita salah, bisa jadi kita juga, bakalan ya kena kena tinggal dari pasar. Artinya ketinggalan ketinggalan tren. Jadi kalau dari saya sih yang teman-teman banyak curhat di kolom komentar kita kemarin, ya teman-teman di video kemarin, jadi yang masih sangkut, mmm, ini memang kondisi yang tidak mudah bagi kalian, saya sendiri pun juga masih punya aset yang memang masih ketahan ya, belum berani dijual karena memang kondisinya market masih seperti ini. Namun kalau dari saya masih tetap melihat, situasi jangka panjangnya aja. Memang secara statistik, ataupun historical menunjukkan pergerakan Bitcoin setelah halving, ini setelah halving ya, itu akan ada crash terlebih dahulu. Sama kok yang terjadi pada 2016, 2020 kemarin nggak ada crash sih. Yaitu 2016 ada crash setelah, halving ya kan. Terus di sini juga, di November 2012 sebelum halving malah udah crash. Dan sekarang kan kemarin kalau kita lihat dari kondisinya Bitcoin menjelang halving, itu sudah mengalami rally yang lumayan signifikan ya. 2022 bulan November sudah mengalami kenaikan signifikan, rally, setelah itu halving, pergerakan Bitcoin stagnan dan akhirnya dia mulai crash di perdagangan sekarang. Artinya ini adalah proses koreksi wajar setelah kenaikan yang terjadi pada, level-level yang lumayan tinggi, gitu. Jadi psikologi harus dipertahankan, artinya jangan sampai drop di posisi sekarang. Teman-teman, Bitcoin sudah melalui banyak hal selama 10 tahun lebih terakhir ya, dan sampai saat ini adopsi dari banyak institusi besar bahkan politikus udah mulai endorse Bitcoin. Saya rasa Bitcoin ini belum berakhir sampai sekarang. Ya, meskipun aku perhatikan juga di Twitter tuh banyak sekali investor-investor saham atau trader-trader saham yang melawan Bitcoin, mengatakan begini begitu, itu seharusnya tidak menjadikan teman-teman terpengaruh sih sebenarnya. Jadi setiap orang sudah punya analisanya sendiri, setiap orang sudah punya basic dan juga profil risiko mereka sendiri, tinggal bagaimana mereka memilih keputusan. Tidak perlu terlalu banyak terpengaruh dengan FUD yang ada di luar. Teman-teman fokus saja dengan sentimen dalam jangka waktu yang panjang, karena Bitcoin ini bukan trading jangka pendek. Ya, ini prosesnya sangat-sangat panjang. Itu jadi dari sekarang level support ada di kisaran 49.000 ya, karena level 62.000 ini sudah berhasil di breakdown dan saat ini kita mengarah ke tren support berikutnya. Jangan terlalu FOMO, indikasi reversal belum ada pada market. Jadi bagi teman-teman yang pengen melakukan DCA ya monggo-monggo aja sih, sebenarnya nggak ada masalah. Teman-teman sudah punya planning sendiri, namun tetap harus di-maintain untuk money management kalian, karena kemungkinan penurunan masih akan tetap berlanjut ya sampai ada indikasi pembalikan arah. Kita masih belum melihat hal tersebut. Namun potensialnya 49.000 bisa saja menjadi level yang menarik untuk diperhatikan. Oke, jadi gitu aja buat hari ini. Semoga pembahasannya bisa bermanfaat bagi kalian. Jika ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk sharing-sharing informasi terkait dengan pasar ya. Bagi yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja akhir kata saya, Andre. Makasih.